Baik teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial database Android Studio ya. Nah, tadi di video sebelumnya kita sudah membangun coding untuk create atau insert data. Nah, kali ini kita membuat coding untuk read data atau select data dari database ya. Oke, ini saya kasih komentar dulu ya. Create atau read atau select data supaya mudah dipahami ya. Oke, untuk di sini kita akan menggunakan access modifier public, kemudian kita gunakan list, dan di sini dalam kurung seperti ini ya, kita pakai handler. Handler, kemudian read data. Oke. Read data ini adalah nama dari fungsi fungsi read atau fungsi untuk membaca datanya. Oke, enter. Kemudian di sini list dalam kurung data handler. Maaf, ini salah. Ini data handler ya. Ini data handler, kemudian ini data handler, salah tadi ya. Kemudian return list. Nah, return list ini juga nama objek ya. Jadi tipe datanya adalah list, kemudian nama objeknya adalah return list. Kalau ini tipe method, ini method atau fungsi ya. Nama metodenya adalah read data, kemudian tipenya adalah list handler. Oke, return list sama dengan new array list. Jadi kita membuat list dalam bentuk array. Selanjutnya kita membangun variabel, bikin variabel SQL query. Nah, SQL query ini adalah instruksi yang kita gunakan untuk mengambil data dari database. Fungsi atau instruksinya sama seperti di MySQL ya. Select bintang from. Saya yakin teman-teman sudah familiar. From tabel. Nah, nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya adalah guestbook atau guestbook. Jadi ambil data dari tabel guestbook. Kemudian di sini SQLite database, kita bikin objek dengan tipe data SQLite. Nama dari objeknya adalah DB. Kemudian this. Nah, kita harus mencari dulu. Kita harus mencari tabel atau database yang bisa dibaca. Kenapa dibaca? Tadi kan writable, sekarang readable. Readable ini artinya tabel yang bisa dibaca. Kenapa kita membaca bukan menulis? Ya, karena tadi kan di video sebelumnya sudah dibahas bahwa kita menggunakan readable untuk mengambil data di database. Kalau writable untuk menulis atau menyimpan data dari database ya, ke database, maaf. Sudah seperti ini, kita bikin objek baru namanya kursor, kemudian namanya boleh kursor sama aja ya. Ini nama kursor C kecil ini boleh apa aja. Kemudian DB ini dari dari objek SQL database tadi. Kita bikin raw query atau query mentah. Raw query tadi query-nya adalah SQL_query, kemudian di sini koma 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau benar nanti codingnya jadi seperti ini. Kemudian, nah ini kita periksa nih kita periksa kursor kita, apakah kursornya itu berhasil dibikin. Bukan berhasil dibikin sih. Ikuti aja lah ya, saya susah juga jelasinnya. Move to first artinya simpan data. Kalau nggak ada data, maka data ini disimpan di paling awal terlebih dahulu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Seperti itu kira-kira logikanya. Move to first, kemudian do. Nah, kita bikin variabel guest ID. Guest ID ini untuk menampung nilai dari ini. Saya jelaskan nanti dulu ya. Get. Nah, get in. Nah, ini digunakan untuk menampung nilai dari ID yang di database. Kan di database ada kolom ID ya. Nah, ada kolom ID. Nah, ditaruhnya di dalam variabel guest ID ini. Nah, seperti itu. Indeksnya kenapa dari 0? Ya karena di pemrograman Java ini indeks itu mulai dari 0. Ada indeks yang mulai dari angka 1 seperti itu, ada juga yang mulai dari angka 0 ya.
Oke, kemudian selain ID kita ngambil apa? Selain ID kita ngambil ngambil nama tamu ya. Berarti kita bikin juga nama tamu, variabel baru untuk menampung nama tamu. Nah, seperti itu, cursor dot get string ya. Kenapa get string? Karena tipe data dari guest itu nama tamu itu adalah string. Indeksnya 1. Kenapa 1? Karena awalnya tadi sudah dipakai atau nolnya tadi sudah dipakai oleh guest ID. Seperti itu. Kemudian kita ambil untuk email string juga ya. Email cursor dot get string. Nah, seperti itu. Indeksnya berapa? Otomatis indeksnya 2 karena 1 sudah dipakai oleh guest name. Kemudian yang terakhir, kira-kira teman tahu apa yang kita ambil? Nah, kita ambil password ya. Oke, ini kita samakan aja guest email supaya kita mudah ini ya, nggak perlu kata-kata yang lainnya, guest pass supaya sama lah pengucapannya, ada guestnya. Kita ambil dengan cara cursor dot get string. Nah, jadi indeksnya kita tentukan berapa? Yang selanjutnya adalah 3 ya. Oke, jadi saya komentarkan dulu. Ini adalah fungsi untuk mengambil atau membaca data, bukan data, semua data ya, semua data yang ada di dalam di tabel. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk membaca semua data yang ada di tabel. Oke, setelah itu kita bikin objek data handler. Namanya adalah new guest. New guest ini namanya terserah ya, mau tamu baru atau apalah. New data handler ini deklarasi, kemudian isinya, jadi kita bikin objek new guest. Isinya adalah nih data-data yang kita ambil dari tabel. Yang kita ambil adalah ID, kemudian ID-nya itu disimpan di guest ID kan tadi, makanya di sini ditulis guest ID. Kemudian kita ambil guest name, kemudian ada guest email, kemudian ada guest pass. Nah, udah seperti ini, titik koma ya, guest pass. Mohon maaf sebentar, saya coba ini dulu ya. Oke, sudah seperti ini. Baru kita tambahkan instruksi berikutnya, return list. Nah, return list ini dari nama yang ini ya, dot add new guest. Fungsi add new guest ini bukan fungsi fungsi add new guest ini untuk menambahkan data, pokoknya dia ambil data di database, taruh atau letakkan di komponen list tadi ya, list yang kita bangun di activity main XML. Nah, taruhnya di sini. Nah, itu fungsi dari add new guest. Nah, new guestnya ini kan diambil dari nilai-nilai data yang kita ambil dari guest ID, get name, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang mana asalnya juga dari database. Setelah itu return list. Ini kayaknya ini while. Jadi ini menggunakan perulangan while ya. Perulangan while ini pokoknya dia akan mengambil data dari database, mulai data yang pertama sampai data yang terakhir ya. Kalau datanya sudah kosong baru while-nya berhenti atau perulangannya berhenti. Selama kursor move to next itu artinya mencari data. Selama masih ada data di dalam database, maka ambil semua database-nya, ambil semua data yang di dalam database tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini masih ada if ya, harus kita lengkapi dengan else. Gimana kalau datanya gagal? Bukan gagal sih, nggak ada data di dalam tabel tersebut. Ya, jangan lakuin apa-apa, biar aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus menutup koneksi kursor dengan cara seperti ini, cursor.close. Kemudian db ini kan untuk mengkoneksikan ke database ya. Maka kita koneksi database-nya harus diputus juga. Kemudian ini return
return list. Nah, ini artinya return list ini gunanya adalah untuk mengembalikan nilai dari ini ketika method read data ini dipanggil. Nah, misalnya gini ya, misalnya string dataku misalnya ya, sama dengan read data. Nah, ini nanti data-data yang ada di dalam return list ini, di return list kan dia mengambil semua data ya. Nah, data yang ada di return list akan disimpan ke dalam variabel dataku. Nah, seperti itu maksudnya fungsi dari return list. Nah, itu ya, itu fungsinya. Oke. Sudah seperti itu. Nah, untuk read data instruksinya seperti ini. Selanjutnya di video berikut kita akan menulis untuk delete data ya, untuk menghapus data. Saksikan video selanjutnya.